setelah usia 18, di 19 tahun saya dapat kesempatan untuk bisa membela Persema Malang. Saya berhenti sepak bola, saya udah nggak punya pekerjaan lagi. Saya coba iseng-iseng jual ikan saya. Nah, dari situ itu awal mula saya masuk di dunia ikan. Assalamualaikum, halo, apa kabar kalian semua hari ini? Jumpa lagi di Tanam Ternak Channel bersama saya Gita. Saat ini saya masih bersama dengan Mas F. Januar dan saya masih berada di Momiji Koi Center Malang. Alamatnya di Jalan Sulfat Tengah nomor 1 Malang. Pada part 1 obrolan kita seputar tentang karir sepak bola Mas Januar dan tentang cerita seputar bisnis koi yang sedang ditekuni oleh Mas Januar, dan juga pada part 1 disertakan tentang bagaimana sih cara teknik budidaya ikan koi tersebut. Pada part 2 ini kita akan mengulas bagaimana panen dan pemasaran koi di Momiji Koi. Baik, Mas Januar. Ya. Kalau bicara tentang panen, koi itu dipanen pada usia berapa sih, Mas? Pada saat budidaya sih kita perpanennya itu biasanya per 2 sampai 3 bulan. Per 2 sampai 3 bulan. 3 bulan. Jadi dari misalnya kita masukkan jumlah 1000 ekor, kita potong sampai 50% dari volume 1000 ekor itu. Jadi untuk pada usia berapa itu, Bos? ya sekitar 3 bulan pertama. 3 bulan pertama karena kita harus menseleksi mana yang layak untuk dibesarkan, mana yang nggak layak untuk dibesarkan. Jadi yang nggak layak dibesarkan nanti kita dijual ya untuk ikan-ikan anak-anak kecil, terus lebih ke ikan-ikan lebih ke borongan lah, bisa juga buat makannya ikan arwana atau kadang itu nggak tahu konsumen gitu. Banyak, tapi itu 50% harus kita keluarkan karena menyangkut volume di kolam tuh gitu. Ya. Kapasitas tampung kolam itu sampai berapa, Mas? Ukuran berapa? Kita punya 3 sampai 4 kolam itu 8 kali 5, ada yang 10 kali 5. Itu saya tampungnya kalau tergantung ukuran sih ya. Kalau misalnya buraya sih bisa masuk 10.000 ekor sih sebenarnya. Bisa masuk 10 ekor, iya satu kolam. Tapi kalau ukuran yang ikannya gede lebih bisa 10 sampai 15 ya mungkin bisa nampung sekitar 1000 ekor gitu untuk dibesarkan. Itu yang di kolam yang lokasinya di Junrejo sama di Turen. Berarti yang di Turen itu kolam pembesaran. Itu kolam pembesaran juga. Di Turen itu ada kolam pijah sama pembesaran juga. Jadi ada 2. Jadi di Momiji Koi yang sini tokonya ya, Mas? Ya, showroomnya lah, displaynya, showroomnya lebih showroomnya tentang ikan lokal, ikan import, ikan mungkin orang bilang ada F1. Jadi showroomnya di sini. Di sini tempat jadi orang-orang kalau mau cari koi iya sini nggak perlu ke sana, soalnya ngambilnya sulit. Habis di kolam lumpur kan sulit ngambilnya. Terus ini gitu. Mas, kalau itu usia berapa sih, Mas? Dipanen tuh koi usia 3 bulan tuh ukurannya berapa? Ukuran kalau 3 bulan sih biasanya ketemu sampai 10 cm biasanya. 10 sampai 12 cm. Itu 3 bulan. Jadi di situ mulai panen. Cuman sebenarnya panen akhirnya itu nanti setelah 6 sampai 7 bulan biasanya. Jadi ketemu di ukur 35 sampai 40 cm. Panen akhir. Panen akhirnya di situ. Jadi semuanya panen akhirnya di ukuran situ. Untuk yang paling laku di kisaran umur berapa dan ukuran berapa? Paling laku bang, pasar ya banyak. Permintaan pasar itu di ukuran 15 sampai 30. Itu ya 15, 20. Ya, jadi 15 sampai 30 itu banyak konsumen-konsumen karena kan itu menyesuaikan ukuran kolam dari penghobi. Jadi nggak banyak penghobi yang kolamnya besar, kadang kolamnya kecil, makanya kadang carinya cuma ya 15 cm aja, 20 cm aja, tapi ya itu gitu. Dan pasar banyak di ukuran. Ya, banyak di ukuran itu. Kalau untuk Momiji Koi Center ini sendiri, cara pemasaran koinya itu bagaimana, Mas? Kita menggunakan berbagai macam cara ya. Jadi yang penting halal lah. Berbagai macam cara. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial satu untuk promo, untuk mengenalkan produk kita. Terus misalnya kalau ikan-ikan impor kita yang baru datang kita kenalkan, ikan yang breedingan kita sendiri juga kita kenalkan di media sosial, ada Instagram, Facebook, Instagramnya di Momiji Koi Center. Terus yang di breeding itu kita punya lini breeding itu kita namakan Oma Koi Center. Jadi kita support di Oma Koi Center itu. Jadi online ya.
Di online ada Instagram, Facebook, terus di Tokopedia dan juga offline. Kalau saya pernah dengar lelang koi itu bagaimana sih? Ya, lelang koi. Jadi gini, kita punya namanya grup WhatsApp. Jadi kita punya grup WhatsApp. Dulu itu ada grup di Facebook, ada grup di Facebook. Cuman nggak tahu kebijakan Facebooknya mengelarang untuk penjualan makhluk hidup. Jadi di situ selesai. Akhirnya kita bikin namanya grup WhatsApp di Momiji Koi Center. Jadi di situ banyak penghobi kumpul. Kita lelang ikan yang kita lelang dengan OB0. Bidnya 25.000, kelipatannya terserah minimal 25.000. Harganya tergantung konsumennya itu tadi. Kalau memang ikannya bagus, berkualitas, dia pasti tinggi. Kalau enggak ya menengah. Kalau enggak lagi ya pasti murah. Itu jadi lebih dikembalikan harganya di konsumen, di penghobinya. Berarti selama ini pakai sistem online itu bagus, Mas? Bagus sekali. Jadi kita sangat terbantu di online sebenarnya. Kita sangat terbantu di online. Cuman kan kita juga harus punya offline supaya kita harus berinteraksi juga sih sama konsumen, sama penghobi yang lain, komunitas. Itu lebih offline itu tujuannya untuk kita berinteraksi, jadi bisa enak. Terus tapi banyak pasarnya di offline. Karena kan jadi saya mungkin penghobi koi itu rata-rata orang sibuk. Iya. Jadi rata-rata orang sibuk, jadi dia nggak sempet lagi ke toko, harus mampir menyempatkan waktu. Jadi lebih nyaman dia sambil tidur online ngeliat itu. Memanfaatkan peluang itu. Betul, ya itu yang mesti kita jalankan. Ini Mas, ada satu hal lagi yang saya lupa ini ditanyakan di aspek budidaya untuk kolam koi sendiri itu Mas ya. Pastinya teman-teman di rumah juga ingin tahu, kalau yang ingin memulai bisnis koi itu membuatan kolam itu, kalau air itu bagaimana? Air menentukan tidak? Kalau yang kolam yang di farmnya, kalau di sini kan berbeda ya? Iya, beda. Bagaimana Mas? Mungkin bisa saya jelaskan ke teman-teman yang mau masuk di dunia koi, ada dua hal yang berbeda. Jadi pada saat kita mau bisnis untuk breeding, kita harus mempersiapkan namanya mud pond, kolam lumpur. Lumpur itu malah bagus karena untuk pertumbuhan ikannya itu akan kecepatan pertumbuhannya itu akan bagus. Dia butuh area yang luas, terus yang juga dalam. Dan itu kolam lumpur itu mempercepat pertumbuhan. Tapi kolam lumpur yang diolah ya. Jadi di situ nanti ada pupuk kandang, ada mineral, semuanya dia olah dulu sebelum dimasuki ikan. Jadi pertumbuhannya. Terus yang kedua itu untuk kolam-kolam pembesaran untuk penghobi. Memang dia harus punya filtrasi yang bagus. Jadi filtrasi yang bagus, air PDAM nggak ada masalah. Cuman sebelum ikan masuk di kolam itu dia harus diendapkan minimal 2 kali 24 jam. Jadi di running filtrasinya itu 2 kali 24 jam baru siap untuk diisi kolam. Jadi karena gini, kalau di penghobi itu kan dia butuhnya supaya dilihat. Kalau di mud pond, kalau kolam lumpur dia kan nggak bisa dilihat. Jadi di kolam penghobi itu harus bening. Jadi airnya harus bening itu. Begitu sih. Aslinya koi itu bagusnya hidup di lumpur. Habitat aslinya itu sebenarnya di lumpur sebenarnya. Habitat asli, saya baca beberapa referensi, habitat aslinya itu di lumpur. Nah, cuman berhubung koi itu bagusnya dilihat di bagian atas, bukan di samping seperti diskus atau cupang, itu kan nggak di samping baru bagus. Tapi kalau koi kan di punggung, jadi mau nggak mau dia harus di kolam supaya kolamnya bening bisa terlihat gitu. Menonjolkan patternnya itu yang mesti ditonjolkan. Kan jadi tidak terlihat. Nggak kelihatan. Ini lagi mungkin yang diuntungkan kalau kondisi lumpur, saya kan di pertanian tuh, saya kan orang pertanian Mas. Iya, Bu. Jadi tahu kalau di situ ada hama segala macam, itu ada serangan nggak kayak dari predator? Wah, itu yang pasti bahaya itu satu burung. Burung plekok, tengke itu biasanya di atas dikasih jaring. Nah, itu di sana juga. Ya, itu hama-hama itu. Yang kedua itu ular. Iya, ular. Yang ketiga itu hama itu loh. Ikan gabus itu loh. Karena itu kan makan ikan, apalagi waktu ikan kecil-kecil dia suka makanin itu. Terus yang terakhir itu lebih ke resiko ini sih, karena kan kita memakai aliran air. Jadi takutnya kadang-kadang ada limbah dari pertanian yang lain, terus limbah dari keluarga itu bisa masuk. Nah, itu yang resiko utama sih. Airnya harus mengalir terus itu ya? Iya, harus mengalir terus. Mungkin sih kalinya saya pasang sumur.
Iya. Iya, jadi pasang sumur. Iya. Lebih aman. Aman. Jadi ya Dari terproteksi. limbah Iya, limbah dari limbah. Di sawah ya. Iya, pernah kejadian itu waktu itu kena limbah pertanian, nggak tahu kena limbah apa. Tiba-tiba ikan satu kolam mati semua gara-gara Pernah aliran. itu kejadian. Ya pernah sih. Ya itu jadinya dari situ proteksi kita pakai sumur aja. Sekarang pakai sumur. Sumur. Kerugian, pernah mengalami kerugian akibat predator burung pelekok itu enggak? Waduh. Pernah atau tidak? Iya pernah. Jadi kerugiannya ya habis semuanya. Dimakan langsung. Dimakan ya. Jadi dimakan akhirnya ya volume ikannya waktu panen nggak sampai 10%. Satu burung bisa menghabiskan berapa ekor ikan dalam sehari dikalikan? Ya begitulah, itu belum burung, belum ular, belum lagi ikan gabus, belum lagi ada lele yang masuk. Itu predator itu. Sudah bisa diatasi itu. Ya dari perjalanan waktu ada antisipasi lah untuk mengurangi, tapi tetap aja ada resiko tetap ada, cuman mengurangi, mereduksi Sudah itu ya. berkurang ya. Iya betul. Bagaimana kriteria koi yang bagus Mas? Menurut Mas Januar? Balik lagi ya, jadi ini uniknya ikan koi ya. Jadi mungkin beberapa orang yang masih belum mengerti tentang ikan koi, sebenarnya koi itu sangat subjektif. Jadi menurut saya bagus, menurut Mbak belum tentu bagus, menurut Mas kameramen bagus, ini belum tentu menurut saya bagus. Jadi itu subjektif. Jadi tapi ada standarisasi. Jadi standarisasi itu namanya ada di kontes. Jadi di kontes itu ada standarisasi, yaitu tentang kualitas badannya bagaimana, terus kualitas kulitnya bagaimana. Itu ada standarisasi yang mereka bikin. Cuman balik lagi, kalau memang itu juara tapi orangnya nggak suka ya sama aja. Makanya subjektivitas itu sebenarnya kalau misalnya bicara harga, subjektivitas itu lebih berpengaruh. Gitu. Misalnya kita lomba ini menang juga. Misalnya satu menangin lomba, ikannya bagus menurut jurinya, tapi menurut orang saya nggak suka ikan ini. Suruh beli mahal pun nggak bakal mau, murah pun nggak mau. Makanya subjektivitas itu yang membuat ikan koi itu, makanya harganya kadang-kadang fantastis. Jadi satu ekor. Orang itu suka jadi berani. Jadi kadang-kadang menurut kita yang sama misalnya biasa main kontes, ikan ini nggak layak kontes, tapi orang suka, berani beli 5 juta, beli 10 juta gitu. Karena suka. Apalagi yang udah suka, standarnya kontes, nah itu kan harganya sangat mahal sekali gitu. Kemarin teman saya habis jual 30 juta. Kemarin saya jual ikan bagus, ya lumayan lah, ada bisa sampai 15-20 juta per ekor. Itu showa. Ya, ada showa, terus ada kemarin, ya begitulah harganya. Harga koi itu subjektivitasnya sangat tinggi. Malah yang serem lagi mungkin pada tahu semua yang orang Bandung beli karena miliaran di Jepang itu kan karena suka, yaitu harga subjektivitas itu yang tinggi sih. Di Momichi Koi sendiri ya. Ini ada berapa jenis koi Mas? Kan tadi Mas Januar sampaikan ada di dunia itu ada 17. 17. Nah, di sini ada berapa? Saya yang ready itu sekitar 5-7 varietas saja sih, gitu ya. Beberapa yang impor itu ada Kohaku, Showa, Kuromo, terus Hiutsuri, Shiromuji, jadi banyak. Cuman itu aja sekitar 5-7 kalau nggak salah. Itu berdasarkan yang banyak diminati di pasar lokal? Iya, yang diminati banyak sih Gosanke tadi, Kohaku, Sanke, Showa itu memang paling banyak diminati. Cuman ya balik lagi subjektivitas. Kadang ada orang yang suka polos. Ada ikan yang namanya Kawarimono, varietas Kawarimono itu polosan, kadang kuning polos, merah polos, ya itu ada aja yang suka. Ada aja yang suka. Jadi kadang di kolamnya itu polos semua. Saya mungkin ada teman dia ini bos roti itu namanya Pak Rizal. Dia paling nggak suka Kohaku, Showa nggak mau suka. Yang penting polos, yang penting bisa bede, polos udah, yang penting udah dia suka. Itu aja, jadi aneh gitu. Mahal pun dibeli sama dia. Iya. Asalkan polos. Polos dan dia bisa besar udah gitu. Ya. Gitu. Iya Mas. Kan ini di Momichi Koi Center ini kebanyakan mayoritas memang koi impor ya Mas ya? Impor ya, impor. Apa sih yang dihadapi kalau proses impor koi itu Mas? Kendala utamanya itu adalah adaptasi sebenarnya. Dari lingkungan adaptasi Jepang, airnya Jepang, bawa masuk ke Indonesia, lah proses adaptasi itu yang sangat riskan ya. Kalau saya salah sedikit handling aja, itu bisa sampai habis semua, udah mati semua. Gampang gitu. Proses perizinan impor? Perizinan impor itu kita memang bekerja sama beberapa PT yang punya izin impor, bisa masuk. Cuman yang paling sulit kendalanya itu yaitu handling ikannya itu.
Kalau perizinannya ya itu ada beberapa sama PT bisa dijalankan. Sudah bisa diatasi masalah itu ya Mas? Ya syukurlah bisa, ada teman sangat baik sekali bantu kita. Untuk pasar lokal sendiri jenis koi yang banyak diminati itu apa Mas? Kalau lokal tetap Kohaku, Sankei, Showa itu tetap jadi mungkin primadona lah gitu istilahnya ya. Di lokal. Itu kisaran harga berapa? Lokal itu grade rendah itu bisa 25.000, tertinggi itu bisa sampai 5 sampai 10 juta. Gitu. Itu tergantung ukuran, tergantung tapi lebih harganya itu lebih ke kualitas ikannya sih. Ada ikan yang besar kualitasnya nggak bagus ya murah. Kalau ikannya kecil kualitasnya bagus ya mahal gitu aja. Sama itu tadi balik lagi subjektif tadi. Kalau nggak suka tetap aja dia nggak mau beli gitu. Ya. Gitu. Untuk penjualan koi sendiri Mas, Ya. selama sebelum pandemi dan Ya. sudah pandemi ada perbedaan yang signifikan tidak Mas? Oh, sebelum pandemi sih memang lagi kenceng banget ya. Artinya banyak orang suka. Tapi awal-awal pandemi itu yang awal-awal pandemi kita sedikit collapse sedikit ya. Jadi memang sedikit menurun. Tapi nggak tahu ya fenomenanya aneh. Setelah mungkin 1 bulan setelah pandemi itu penjualan lebih kenceng. 1 bulan setelah pandemi? Iya, jadi mungkin gara-gara orang sih stres di rumah kali, nggak rekreasi, keluarnya di spend uangnya buat ikan, buat hobi. Jadi bisa keluar misalnya satu hari itu bisa sampai keluar 10 sampai 20 ekor dengan nominal 1 sampai 4 juta gitu. Itu bisa keluar segitu. Kalau untuk berhitung tentang bisnis koi ya, teman-teman di rumah Iya. ingin tahu nih Mas, Ya. dalam satu kolam sendiri tuh biasanya berisi berapa, terus per bulan ini di Momiji Koi ini berhasil Ngeluarin berapa gitu ya, ngeluarin berapa ekor. jual berapa dan harga jualnya itu berapa? Iya, jadi di koi saya beberapa stok ini di 4 kolam ini ada per kolamnya sekitar 100 ekoran. Jadi sebulan itu bisa keluar sampai 20 sampai 30 ekor. Iya. 20 sampai 30 ekor itu harga termurah itu 750, termahal itu kemarin keluar 20 juta per ekornya. Jadi 20 juta per ekor. Jadi perputaran pengeluaran ikannya segitu sih. Jadi dari koi sekitar 30 anggap aja 30 ekor antara range 750 sampai 20 juta per ekornya. Gitu Teman-teman itu. di rumah bisa berhitung sendiri ya berapa omset per bulan yang dihasilkan Iya. oleh pebisnis koi terutama di Mas Januar ya, di Momiji Koi Center ini. Sampai saat ini Momiji Koi Center Malang ini sudah punya berapa karyawan Mas? Untuk sementara kita punya 2 karyawan. Kemarin sebenarnya sempat punya 3, cuman kondisi pandemi juga kan kita nggak bisa prediksi ya, kita harus mau nggak mau kurangin dulu. Tapi sekarang di toko. Ya di toko. Kalau yang di Di kolam di farmnya itu ada 6 jadi. Ya 6 orang untuk. Iya. Tapi saya juga pekerjaannya kok. Jadi saya bekerja juga. Ya saya harus jadi mungkin buat teman-teman juga ya buat share pengalaman kalau kalau mau jadi buat pebisnis pemula yang koi harus jalan sendiri, harus turun sendiri, handling sendiri supaya kita tahu bahwa ikannya benar-benar aman, kita nggak sampai hilang, kita benar-benar kita keluarkan uang itu kita benar kontrol. Tapi kalau misalnya kita modal percaya sama orang ya syukur-syukur bisa dipercaya, tapi kalau nggak dipercaya kan modal kita bisa habis. Nah itu yang kita harus terjun sendiri, mau di lumpur ya terjun sendiri di lumpur gitu. Terjun langsung. Tahu langsung. Iya. Tapi soalnya seru sih. Soalnya seru. Karena itu hobi. Hobi ya, namanya hobi ya gitu. Jadi sama ya kalau hobi jadi pekerjaan kan itu sangat bagus sih. Singkat kata dari obrolan santai kita kali ini saya bisa menarik garis lurus bahwa dari hobi sederhana Mas Januar memelihara koi itu apabila dikembangkan, ditekuni dan dipelajari terus itu bisa menghasilkan suatu penghasilan baru ya Mas. Bagus, ya yang omsetnya bisa dinilai sendiri, bisa kalian hitung sendiri ya tadi yang Mas Januar jelaskan. Fantastis teman-teman. Itu tadi. Oh ya Mas Januar, kalau seandainya teman-teman ingin ke Momiji Koi Center itu lokasinya di mana? Mau disampaikan sama Instagram medsosnya? Jadi buat teman-teman yang mau main atau mau hubungi dulu di Momiji Koi Center, ada di Instagramnya di Momiji Koi Center.
Terus ada di WhatsApp saya, bisa dihubungi saya di 081 331 755 484. Jadi nggak beli nggak apa-apa, kita ngobrol aja, kita bisa saling sharing, saling share tentang apa ikan koi mesti bagaimana. Saya juga bisa belajar ke penghobi yang lain, penghobi yang lain bisa belajar sama kita, saling share supaya kemajuan ikan koi ini bisa bersaing sama negara-negara yang lain. Kira itu sih. Itu tadi teman-teman medsos dari Mobiji Koi Center. Kalian bisa kepoin langsung, lihat Instagramnya ataupun Facebooknya Mas Yanuar sendiri ya. Boleh. Kalian bisa lihat di situ. Di sini juga membuka peluang kalian untuk belajar. Jangan sungkan, datang langsung saja ke sini. Karena di sini kalian juga bisa sekaligus membeli mungkin. Di sini ada tersedia koi impor dengan kualitas yang bagus dan harganya bagaimana Mas? Bersaing tidak? Sangat terjangkau, sangat terjangkau menyesuaikan sama kantong penghobi yang ada di rumah. Terima kasih Mas Yanuar. Sama-sama, terima kasih. Teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa tekan like dan berikan saran serta komentar kalian untuk mendukung perkembangan Tanam Cernak Channel. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang belum segera subscribe ya. Oke, sampai jumpa. Dah. Dadah.